Bab 4231. Semuanya kacau. Kamu jangan terlalu emosional, beritahu aku dulu, apa yang kalian berdua bicarakan. Eric Kin berkata. Kenapa Sierra Kin begitu marah saat pergi? Sierra Kin tidak janji dengan mereka untuk pergi bersama, sebaliknya malah pergi dengan marah, dan Rain masih saja ada niat untuk bicara dengan pihak lawan. Marah, Saudara Kin, tolong berhenti membuat masalah, kami sedang mengobrol dengan sangat bahagia, Rain membantah. Eric Kin tidak bisa berkata-kata. Apa orang ini buta? Pihak lawan jelas-jelas sangat marah, kamu masih bilang sangat bahagia. Orang ini benar-benar sangat berpikiran positif. Baik, kalau begitu katakan padaku apa yang kalian bicarakan. Dia awalnya berterima kasih kepadaku karena telah menyelamatkan tetua Istana Bintang. Rain mengingat kembali dan berkata, ini memang wajar, terus apa lagi? Aku bilang menyelamatkan orang adalah hal sepele. Meskipun kamu adalah Tuan Istana Bintang, tapi bagaimanapun juga kamu adalah seorang wanita. Kekuatanmu terlalu lemah. Dalam menghadapi musuh yang kuat, tentu harus kami yang menghadapinya. Rain berkata dengan bangga. Eric Kin diam-diam mengacungkan jempol. Datang menghina kekuatan lawan, inilah dirimu. Lalu selanjutnya, Eric Kin samar-samar berfirasat bahwa percakapan selanjutnya akan lebih seru. Dia kemudian bertanya apakah aku terluka. Lihatlah betapa dia peduli padaku, Rain berkata sambil tersenyum. Apa katamu? Aku tidak terluka, tentu saja bilang tidak, dan sebaliknya aku akan mengkhawatirkan apakah dia terluka. Lagi pula sebelumnya aku lihat dadanya diserang oleh lengan dan kaki binatang laut. Eric Kin mengangguk, perkataan ini tidak buruk. Jadi aku bilang, jika kamu butuh bantuan, aku bisa bantu memberi perawatan. Sierra Kin mengalami cedera dada, kamu ingin bantu mengobatinya. Sudut mulut Eric Kin berkedut beberapa kali, dia memutuskan untuk menarik kembali perkataan dia sebelumnya. Tunggu, saat kamu mengatakan ini, apakah kamu sengaja melihat bagian lukanya? Eric Kin ingat sebelumnya Rain tiba-tiba menundukkan kepalanya beberapa saat. Ya, kamu lupa kalau aku punya metode pendeteksi. Aku harus melihat dengan hati-hati, jangan sampai Sierra mengalami luka fatal. Dan aku juga ngomongnya sambil tersenyum, menunjukkan sikap lemah lembutku, Rain berkata sambil tersenyum. Apa kamu itu bodoh? Kepala Eric Kin merasa pusing, tidak ada tenaga untuk mengomel. Sikapmu lemah lembut, sikapmu ini bodoh namanya. Coba pikirkan, seorang kultivator yang sangat asing bagi Sierra Kin. Begitu muncul, langsung menatap bagian pribadi pihak lawan, lalu berkata sambil tersenyum bahwa dirinya bisa membantu, bahkan meremas kedua tangannya. Dalam situasi seperti itu, bahkan seorang kultivator wanita yang serius pun akan berpikir bahwa orang ini bermasalah. Dan kamu masih merasa semuanya sangat wajar. Lalu apa lagi? Eric Kin menghela nafas. Ya, ekspresi Sierra sedikit berubah, mungkin merasa malu, jadi tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya. Rain tertawa. Dia pasti sudah sangat kesal karenamu, tapi karena kamu menyelamatkan nyawanya, dia segan untuk menyerangmu. Dan aku lihat Sierra baik-baik saja, jadi aku membuat lelucon. Lelucon apa? Hati Eric Kin bergetar, dia tiba-tiba merasa dia akan segera mengetahui alasan mengapa mata Sierra Kin meluapkan api, seolah-olah membunuh seseorang. Aku bilang lagi pula bagian depanmu itu rata, jadi tidak terluka itu juga wajar. Tamat. Mata Eric Kin menjadi gelap, dia tidak ingin menanyakan apapun kepada Rain lagi. Meskipun perkataanmu sebelumnya, Sierra Kin anggap sebagai prihatin, tetapi jika ada masalah dengan ekspresi bahasa,
maka setelah kamu mengatakan perkataan ini, tidak ada penjelasan lain selain mengatakan kamu sedang mengejeknya. Pertama menghina kekuatan lawan, lalu menunjukkan nafsu dan terakhir mengejek sosok pihak lawan. Hanya hantu yang tahu betapa kesalnya Sierra Kin saat itu. Rain, kamu benar-benar jenius dalam obrolan. Bukan hanya tidak mampu berbicara dengan kami, tetapi kamu juga dapat menggoyahkan niat membunuh seseorang yang kamu cintai dengan beberapa kata. Eric Kin memperkirakan, jika Rain tidak menyerahkan hidupnya begitu saja untuk menyelamatkan seseorang, Sierra Kin pasti sudah menghunus pedangnya. Di samping, Taois Huangmu mereka yang mendengarkan dengan tenang juga terkejut. Mereka semua sudah hidup selama ribuan tahun, dan ini pertama kalinya mereka bertemu orang yang mengobrol dengan cara seperti ini. Saudara Rain, apakah kamu benar-benar menyukai Sierra Kin? Tidak bercanda denganku, kan? Eric Kin berkata dengan serius. Tentu saja, matahari dan bulan bisa jadi saksi pemikiranku, mana mungkin palsu, Rain berkata dengan semangat. Lalu apakah kamu memperhatikan bahwa ada yang salah dengan perkataanmu sebelumnya, dan pihak lawan tidak merasakan kebaikanmu? Eric Kin membujuk. Tidak mungkin, dia pasti bisa merasakannya. Rain tercengang. Tuan Muda Rain, berdasarkan apa yang kamu katakan barusan, Tuan Istana Qin tidak membunuh kamu secara langsung, itu sudah sangat berwelas asih. Sugo yang tidak tahan lagi dan berbicara. Iya, tidak bahas yang lain, jika Tuan Istana Qin benar-benar merasakan kebaikanmu, mungkinkah dia membawa orang pergi begitu saja tanpa menyapa? Taois Huangmu menggelengkan kepalanya. Kenapa kalian semua merasa ada yang salah dengan kata-kataku? Rain juga merasa suasananya sedikit aneh. Kenapa Eric Kin dan yang lainnya menatap dirinya dengan tatapan aneh? Itu bukan ada yang salah, tapi semuanya salah. Leluhur keluarga Chen tidak bisa berkata-kata. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, kata-kata orang ini terlalu menjengkelkan, beberapa orang benar-benar ingin mengomelinya. Rain, biarkan mereka menganalisisnya bersamamu, intinya turut prihatin. Melihat Sugoyan dan yang lainnya sangat berbicara, Eric Kin menepuk bahu Rain dalam diam. Dia benar-benar tidak tega menganalisisnya, takutnya dia tidak bisa menahan amarah. Dan tatapan Eric Kin melihat ke kejauhan, melirik sosok yang tergantung di udara. Ini adalah seorang pria parubaya yang berpakaian seperti seorang sarjana, mengenakan kemeja juru tulis biru, auranya sangat tidak menentu, tetapi dia pasti telah mencapai alam dua kegagalan. Sebelumnya saat Sierra Kin dan yang lainnya bertarung, Eric Kin menemukan orang ini telah mengambang di sisi lain medan perang, tetapi dia tidak pernah melihat dia melakukan tindakan apapun. Seolah-olah sedang memperhatikan tatapan Eric Kin, sarjana itu berbalik dan dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Eric Kin sedikit tergerak. Orang ini sepertinya belum pernah terlihat di puncak bintang, atau sejak awal menyembunyikan wajahnya. Apa yang aku katakan? Setengah jam kemudian, di sebuah pulau terpencil, lolongan melengking seperti lolongan serigala bergema di langit malam. Di pulau itu, sejumlah besar hewan ketakutan dan berlarian, mengira beberapa binatang buas sedang menghantui mereka. Dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, Rain berlutut di tanah dalam keadaan linglung, menatap ke langit dan melolong, seolah-olah kehilangan jiwanya. Sebagai seorang jenius kultivasi, meski tidak tahu apa-apa tentang formasi, Rain bukanlah idiot. Sederhananya, dia memiliki EQ yang rendah, tetapi bukan tidak berotak. Setelah Sugoyan, Taois Huangmu dan lainnya dengan susah payah menganalisisnya,
dia juga menyadari bahwa mulutnya tidak mengucapkan satu kata yang bisa didengar oleh manusia dan semua adalah kata-kata bodoh yang menurunkan kesan baiknya. Dirinya masih berpikir ingin memberi kesan yang baik pada Sierra Kin di awal, tetapi pada akhirnya malah memberi pukulan mematikan. Saudara Kin, kamu harus membantuku, aku bukan orang seperti itu, hanya salah bicara saja. Rain dengan tersiksa menarik Eric Kin. Dan juga, kenapa kamu tidak menghentikanku saat itu, ungkapkan identitasmu lebih dulu juga tidak masalah. Jika Eric Kin mengungkapkan identitasnya, meskipun dirinya berbicara buruk, mungkin Sierra Kin akan menahan diri dan memilih untuk pergi bersama, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan. Tidak seperti sekarang, orang yang dia sukai sudah marah dan pergi, tidak dapat dicari lagi. Tunggu, bukannya kamu suruh aku jangan pergi ke sana? Eric Kin tidak bisa berkata-kata. Bersambung.